Halo Sobat Tani semua. Nah, kali ini saya berada di toko Sido Tani. Nah, ini ada tamu nih, malam-malam ada tamu, yaitu Mas Wareh dari Pupuk Tawon ya, Sobat Tani semua, ini orang ini. Nah, kali ini kita bakalan mereview produk-produk dari Pupuk Cap Tawon ya, Sobat Tani semua, bersama Mas Wareh. Ini anggap saja podcast ini. Dia Deddy Kobusernya kan buta tuh. Saya enggak. Saya yang mau di podcast sama dia. Apa kembali ya? Mau kembali. Saya yang mau podcast ini lagi. Nah, oke Mas Tawon, Mas Wareh bisa di review untuk produk-produk dari Tawon, diantaranya ada Freya, terus NPK 18 dan juga KSP ya, Sobat Tani semua. Oke, bisa dijelaskan ya untuk Mas Wareh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Inul yang sudah mengundang saya ke sini, Mas Inul ya. Walaupun malam ya, malamnya free Mas gitu loh Mas. Free, yang penting jangan free hatin ya. Kita sambil ngopi ya. Oke. Di sini nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang produk Tawon. Sebenarnya produk Tawon itu ada banyak Mas Inul. Banyak ya? Iya, ada sekiranya tuh ada sekitar 25 produk dari PT Ketapatan Kencana, dari Cap Tawon ya. Jadi itu semua itu pupuk Mas. Pupuk semua. Ada yang bisa disemprot, ada yang semprot dan ada yang tabur. Tabur ya. Tapi rata-rata tabur ya. Rata-rata kebanyakan itu ditabur Mas. Betul. Oke, nanti saya jelaskan antara perbedaan pupuk-pupuk yang di PT Ketapatan Kencana, termasuk nanti KSP, Freya dan NPK 18 tahun. Ya. Oke. Langsung aja atau langsung gimana? Aja, langsung untuk kita kenalkan untuk produk Freyanya. Oke, Freyanya ya Mas ya. Freyanya ini sebenarnya tuh kalau disebut oleh petani, khususnya di petani pangan ya, untuk di padi, jagung itu biasanya disebut urea tawon Mas. Urea tawon ya. Urea tawon. Sebenarnya ini tuh bukan U Mas, tapi V ya. Iya, V itu. Untuk kandungannya pupuk Freya ini adalah kandungannya amonium Mas. Amonium. Iya. Jadi nitrogen itu terbentuk menjadi 5 Mas. 5. Oh, ya. kirain 3. Iya, ada 5 Mas. Yang pertama urea, yang kedua amonia, yang ketiga amonium, yang keempat nitrit dan yang kelima nitrat. Nah, kelas urea atau Freya Tawon ini ada di tengah-tengahnya Mas. Nah, itu bahan kandungannya itu ada amonium. Amonium ya. Amonium Sobat Tani semua. Nah, jadi memang cocok sekali untuk tanaman pangan ya, seperti padi, betul, di gitu padi, ya, di jagung gitu ya. Begitu Mas. Jadi seperti itu Sobat Tani semua. Jadi mungkin petani padi dan petani jagung nanti bisa gunakan Freya. Dan untuk selanjutnya nih Mas Wareh nih. Untuk Freya ini ya Mas ya, itu kandungannya N, itu N-nya itu ada 26%. 26%. Ya. Itu bukan urea Mas. Ya. Jadi bahan dasarnya itu amonium. Amonium. Begitu. Jadi dia mainnya pelan ya Mas. Iya, pelan, sloris ya. Oh begitu. Terus ya. kalau untuk di padi atau di jagung juga itu hijaunya tuh awet Mas. Oh begitu. Bukan yang biasanya dikenal petani kan ada urea ya Mas ya. Itu urea tuh langsung ngeget atau langsung teng ya, gitu. Langsung kelihatan hijaunya. Kalau di Freya ini itu sloris Mas. Dari tahap ke tahap akhirnya menjadi hijau. Hijau itu nanti awet Mas. Oh begitu. Jadi nggak mudah cepat menguning. Ya betul. Gitu. Ya. Betul Mas. Ya. Oke, untuk selanjutnya Mas Wareh. Untuk selanjutnya ini kita ada produk dari Tawon juga, dari PT Ketapatan Kencana. Ini ada produk NPK Mas. Nah, NPK ini NPK 18. Beda sama NPK yang ini Mas, NPK 16. Kalau ini NPK 16 ini pasti pada umumnya sudah pada tahu. Kalau NPK 18 Tawon ini jarang-jarang tahu. Ya nek di lingkungan kita atau di Grobogan ini juga sudah hampir mengerti lah NPK 16 dari Tawon ini gitu Mas. Mungkin begitu ya Sobat Tani semua, untuk NPK 18 itu juga bagus sekali untuk tanaman pangan padi dan juga jagung dan juga tanaman yang lainnya juga bisa. Horti bisa. Horti juga bisa, mungkin masuk bawang merah, cabai, tomat, kentang itu tetap
bisa ya Sobat Tani semua. Jadi sangat cocok sekali dan harganya lebih terjangkau daripada NPK yang 16 gitu ya Sobat Tani semua. Sebenarnya untuk pupuk-pupuk semua ini Mas, khususnya di PT Ketapatan Kencana itu, semua produk pupuk dari tawon itu semua untuk tanaman apapun Mas. Bisa ya. Bisa. Walaupun ini untuk bawang merah juga bisa ya. Bisa. Itu sudah dicoba di sekitar Penawangan Mas. Begitu. Mungkin teman-teman semua ada yang dari Penawangan bisa nanti di komen-komen ya. Nah, oke. Untuk kandungannya Mas ya. Kandungannya. Kalau untuk kandungannya NPK 18 ini kandungannya 18 nitrogen, 12-nya ini fosfat, yang 6% ini kaliumnya Mas. Kalium, oke. Jadi pas untuk di masa vegetatif ya atau masa daun. Masa daun ya, gitu Mas. Oke, tadi ini santai-santai habis yasinan gayanya. Habis yasinan ya. Mas Mare datang ya minta. Oke, review kita ya syuting podcast kayak Deddy Kobuser ya. Betul Mas Inul. Gitu ya Sobat. Oke, intinya untuk memberikan wawasan kepada petani. Jadi mungkin petani nanti bisa tanya-tanya lewat komentar atau mungkin bisa WA saya atau japri saya, nggak masalah. Kita bareng-bareng konsultasi pertanian atau sharing-sharing tentang pertanian ya. Betul. Oke, dilanjut Mas Mari. Ya. Oke, selanjutnya ini produk kami yang selanjutnya dari PT Ketapatan Kencana. Ini ada produk namanya KSP. KSP itu bukan koperasi pinjam. Oh, bukan ya? Bukan. Tapi biasanya dikenal oleh petani itu kok KSP ini koperasi simpan pinjam ya. Bukan Pak, itu koperasi simpan pinjam kan beda untuk pinjam uang. Kalau untuk KSP tawon ini adalah singkatan dari Kisrit Super Fosfat. Oh, Kisrit. K-nya itu apa Kak? K-nya itu magnesium Mas. Oh, nama lain dari magnesium. Iya betul. Petani juga bisa dikasih tahu Mas. Iya. Kisrit itu adalah magnesium. Nah, SP-nya ini, SP-nya tuh beda sama SP subsidi Mas. Oh, beda. Yang pertama, perbedaan itu dari segi larutnya Mas. Larutnya. Ya. Oke, cepat larut berarti. Cepat larut, cepat pecah Mas. Oh, begitu gitu. ya. Oke. Kena air langsung pecah, langsung ajur lah hitungannya. Iya. Oh, pantas ya. Tadi pas kemarin pas kita review tanamannya Mas Yanto itu untuk pemupukan dasar dia gunakan KSP ya. Betul. Iya, itu udah kelihatan hijau di umur 1 minggu itu udah hijau gitu. Sobat Tani semua. Karena ada magnesiumnya gitu. Nah, SP-nya tawon ini mudah larut. Yang pertama tadi mudah diserap oleh tanaman. Beda sama yang dari subsidi. Kalau subsidi kan lama. Oh iya. Serap oleh tanaman juga lama. Oh iya, terkadang dulu waktu saya nanam bawang merah tuh. Gunakan dasaran menggunakan SP36 yang dia subsidi itu. Itu dari awal tebar atau awal dasarnya itu nyampe panen tuh kadang-kadang masih ada brongkalan butir-butir. Iya Mas, keras itu dari batu keras. Iya, itu langsung batu kayak Mas. Saya juga nggak tahu. Tapi untuk dari PT Ketapatan Kencana itu melalui proses Mas. Oh, begitu Sobat Tani semua. Iya, melalui proses. Nah, proses itu dari perusahaan dari awal sampai akhir. Nah, jadi akhirnya kita ambil namanya sarinya Mas, atau air sarinya. Air sari dari fosfat tersebut. Betul Mas. Oke. Gitu. Terus untuk apa Mas selanjutnya? Kandungannya. Untuk kandungannya P2O5 ini 13 sampai 20. Nah, 13 sampai 20 ini langsung diserap Mas. Langsung diserap oleh tanaman. Kalau untuk SP ya 36 itu kan beda Mas, 36% tapi nggak larut, nggak diserap oleh tanaman maksimal begitu Mas. Jadi seperti jangan dilihat dari kadar persentase dari kandungannya teman-teman semua. Karena itu memang disetel ke sedemikian rupa itu supaya tanaman tuh bisa langsung makan fosfat tersebut untuk pertumbuhan akar dan juga batangnya Sobat Tani semua. Untuk harganya juga terjangkau, nggak ada 200 kalau di toko Sido Tani ya Sobat Tani semua. Itu Mas. Jadi untuk KSP itu adalah KS tawon. Kalau NPK 18 ini NPK untuk pangan.
Pangan. Jadi kategori ini masuk di pangan. Pangan. Iya. Nah, terus untuk ini ya Mas, artinya untuk mendongkrak supaya pertumbuhannya lebih beril, lebih selebreng, lebih ndang sud gitu loh. Iya. Mungkin bisa pakai kalponit ya Mas ya. Iya, kalponit ini khusus kalponit ini namanya KNO merah Mas. KNO merahnya tawon. Biasanya dikenal oleh petani itu KNO merah. Nah, tawon ini punya KNO merah yang namanya kalponit. Kalponit ya. Kalponit ini kandungannya yang pertama ada nilai plusnya Mas. Itu Nilai ada plusnya. kalsiumnya. Kalsium. Iya, ada kalsiumnya plus ada boronnya Boronnya juga. sih. Oh iya, kalsium plus juga boron ya. Oke. Tapi untuk keterangan boronnya nggak ada di depan, adanya di Belakangnya. belakang Iya, deskripsi betul, ya. belakangnya. Sobat Tani. Mungkin saya juga pernah upload di Facebook, juga saya review itu Iya. Sobat Tani semua untuk kandungannya apa aja itu ada di konten saya sebelumnya Sobat Tani semua. Mungkin yang sering nonton konten Sido Tani TV ya pasti tahu lah. Iya, pastinya. Dan oke, selanjutnya apalagi nih Mas Fari? Selanjutnya kalau ini udah jarang Mas ini beredar OSD. juga sudah jarang. Iya. Nah, coba kalau yang ini Mas apa NPK 16. Pastinya NPK 16 ini sudah umum ya Mas ya. Sudah umum. Di Grobogan Sudah banyak khususnya sekali. itu sudah umum sekali. Maksudnya petani juga Iya. sudah pada tahu, Iya. artinya tuh sudah pada kepincut lah dengan Iya, NPK 16-nya tawon itu loh. Betul. Padahal itu juga kalau nggak tawon juga nggak mau gitu. Iya, Ada biasanya itu petani petani juga goreng merah seperti seperti itu, itu Mas. Sobat Tani Iya. semua. Nggak tawon, banyak ramaram, sekali ya, ngomong, nggak Mas. tawon ramaram katanya seperti itu. Banyak loh. Iya. Petani-petani Grobogan dan sekitarnya itu banyak yang mencintai produk tawon yang NPK 16. Iya, Mantap. Gitu Mas. Terus untuk selanjutnya kita review apa lagi nih Mas? Oke, boosternya juga boleh. Mas. Boosternya ini booster tawon. Biasanya disebut itu boost tawon. Nah, kalau di petani itu booster ya. Iya. Itu kandungannya NPK-nya itu ada 15, 10 dan 20. 20 Iya. Ini pas masa buah. buah generatif. Oke, Masa generatif ya, betul. Sobat Tani semua. Nah, jadi cocok untuk masa pembuahan ketika sudah muncul bunga Iya, iya, atau betul. sudah mengumbi untuk bawang merah, Iya. dipupuk pakai itu langsung ces Iya. pupuknya peleng panennya Sobat Tani semua. Iya iya. Ini slogannya Mas ya. Slogannya ngono kok. Slogannya. Kae. Oke. Eh, Oh iya Mas, tadi lupa Mas untuk Apa, Wi? review ini tadi kan ada berapa aja kemasannya ya Mas ya? Kemasan apa aja nih? Kemasan untuk Freya ada dua Freya. kemasan. Yang pertama itu yang 5 kilo, yang kedua itu ada yang kemasan 40 kilo. Jadi tawon Freya ini dari PT Ketopaten itu meluncurkan atau merilis dua kemasan Mas untuk Freya-nya. Yang pertama 5 kilo, yang kedua itu 40 kilo. Terus untuk yang NPK 18 ini ada 3 Mas. 3 malah, Iya, 3 kemasan. 3 kemasan itu yang pertama kemasan 5 kilo, yang kedua kemasan 25 kilo, 25 kilo. yang ketiga kemasan 50 kilo Mas. Oh begitu. Oke, sambil santai-santai Mas ya. Iya. Diombe kopine, diombe kopine ojo lali. Iya, nge-review Mas ini. Mas. Itu santai, ini podcast kan santai. Kita enggak terlalu terburu-buru, harus kejar apa namanya durasinya panjang wis ora apa-apa karo awake dhewe. Iya. Kalau Pokoknya tanya santai-santai, jawab lah tanya ya, jawab. untuk solusi petani. Apalagi ini kan Mas untuk pupuk subsidi kan banyak mengeluh Mas dari petani-petani sekitar, khususnya di sekitar Grobogan. Iya. Grobogan ini kan banyak yang mengeluh untuk pupuk subsidi Mas. Iya. Tentang stoknya menipis dan sebagainya, dan ada juga yang kemarin komplain itu dari pupuk ureanya ya itu basah juga Mas, banyak yang basah, banyak yang yang cepat gembel ya Mas ya. Nah itu juga banyak. Terkhusus itu malah yang stok-stoknya pada nggak ada. Nggak Mas, ada. gitu loh. Masalahnya banyak siluman. Iya, bisa Iya. jadi Mas. Oke. Itu nek
untuk ureanya tawon, Freya ini tuh butirannya grandul mas. Grandul Beda ya? sama, Iya. sama pupuk subsidi urea. Iya, bahkan urea yang lain Oke. seperti merek lain itu Iya. apa itu Iya. beda. Jadi butirannya agak besar-besar Iya. seperti ya kayak Ngomongnya NPK lebih besar. petani niku babar mas lingua. Oh, cepet. Ora teles ten. Tangan. Tangan udah kelas, gak gembel gitu. Bagusnya keunggulannya itu dari Freya ya. Iya. Kalau di padi mas, khusus di padi kan kemarin ya ada beberapa petani yang ngomong ke saya memberikan jawaban kemarin pertanyaan saya yang belum dijawab, akhirnya dijawab oleh petani gitu. Tentang KSP dan Freya. Nah, jadi kalau di mix untuk awal pertumbuhan padi cocok ya. Super combo mas namanya. Atau formula kombinasi tawon. Nah, mungkin cocok untuk Freya dan KSP untuk pemukaan pertama di masa vegetatif. Ya, nanti untuk kedua, ketiga bisa gunakan NPK 18. Oke, begitu. Mantap. Kalau enggak misalkan petani punya pupuk di rumah, misalkan adanya cuma urea atau adanya cuma Ponska, nanti juga bisa lah dibelikan untuk pendampingnya kayak KSP ataupun di Freya-nya tawon gitu tuh sobat tani semua. Intinya kan petani sekarang mengeluhkan kekurangan mas, gitu loh mas. Iya. Oh iya mas Inul. Oh iya. Ini mau tanya, katanya jual kanitro juga ya mas ya? Ada, kemarin ada mas. Klarisan mas. Yo, laris saking banyak penggemar itu. Untuk berarti petani sudah pada tahu ya mas ya? Kanitro itu udah banyak yang tahu, juga banyak yang menggunakan. Kemarin berapa karung tuh ludes untuk masa ini kan masa bawang merah terakhir tuh. Masa pembuahannya mas ya? Pembuahan terakhir banyak yang pakai itu ya, sudah semua. Tapi kok ketok iki ya barangnya kosong ya mas? Kosong makanya dari order mas, ya. Mungkin besok kita mau order karena ini sudah hari Kamis, nanti mungkin Senin lah insya Allah datang. Gitu. Apalagi kan sudah banyak peminatnya tuh mas Inul biar di kanitronya. Oke. Kalau untuk Kalponit mas gimana penjualannya Kalponit? Kalponit kan kebetulan itu baru 2 kali PO ya mas. Jadi kita masih tahap pengenalan, tapi sudah ada yang pakai. Wah, kemarin untuk tanggapan mas petani? Tanggapan ya gitu? Ya oke, artinya dia juga cepat larut, terus dia kan juga nitrat, itu pertumbuhannya ada kalsiumnya juga. Sebelum itu ada petani dari desa sebelah itu kemarin juga sudah pakai untuk tanaman bawang merah, katanya pertumbuhannya tuh macet. Iya, gitu. Tapi dengar-dengar di Facebook Mas Inul udah pakai. Ya, saya sudah ya. Kalau saya sendiri sudah pernah untuk bawang merah kemarin. Saya wingi payu berarti mas ya. Iya. Kemarin kan itu dia tanam cabai, jadi dia pertumbuhan agak terganggu gitu. Ya, dikocor, dia pakai kalsium juga, terus pakai asam humat. Dikocor itu langsung kelihatan blur gitu. Sama ini mas Inul, di tawon juga ada namanya humid acid mas. Oh, yang ada di KSP ya? Iya. Di setara dengan KSP, namanya HSP. Iya, HSP Astiva. Ya, itu kandungannya humid acid super fosfat. Oke. Itu bagus juga di masa pertumbuhan atau apalagi khususnya untuk penetral tanah mas. Jadi untuk dasaran cocok ya? Wah, cocok sekali. Artinya itu KSP dengan HSP bisa dimix langsung untuk dasaran bagus ya. Jadi memang butuh unsur-unsur seperti asam humat seperti itu. Humid acid betul. Untuk penetral. Nah, oke sobat tani semua, gimana? Nanti kalau memang mau tanya-tanya atau mau konsultasi bisa langsung di komentar atau langsung di kolom komentar. Hubungi Japri saya aja atau Mas Wareh ya untuk produk-produk terkait tentang tawon. Oke, sehat selalu, sehat tanamannya, sehat pula petaninya. Yes.